Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video saya di channel Aslamku. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang jadi kemarin sudah 4 hari ini ya, saya habis kambuh dan ini sudah alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya akan membuat video tentang bercerita kok bisa sih saya kambuh, dan kambuhnya itu bukan kambuh yang biasa, kambuhnya kambuh yang luar biasa ya. Jadi parah kambuhnya. Dan penyebabnya apa sih? Kok bisa saya kambuh? Kan saya sudah agak mendingan ya, kemarin-kemarin udah enak, udah bisa keluar, bisa aktivitas, tapi belum bisa aktivitas yang berat-berat, masih yang ringan-ringan. Jadi di video ini saya akan membuat video apa sih penyebabnya saya kambuh dan bagaimana rasanya. Simak saja videonya. Oke, di video ini saya akan menjelaskan atau bercerita tentang kambuh saya. Jadi 4 hari yang lalu ya, saya malam itu jam 8 saya mau makan karena perut lapar banget. Saya mau makan dan makannya itu pakai sayur pare. Kalian pasti tahu ya, sayur pare itu sebenarnya bagus buat lambung atau pencernaan kalian. Jadi pare itu sangat boleh untuk penderita asam lambung. Jadi jangan kira kalian tidak mengetahui atau katanya tidak boleh, itu sangat bagus ya buat lambung. Tapi ada satu hal yang kalian perlu dicatat. Pare itu mengolahnya harus bersih dan bumbunya tidak boleh pedas, harus bumbu biasa, jangan pakai pedas, jangan kecut, jangan asin, jangan terlalu asin ya, jangan terlalu manis juga. Jadi yang standar saja, bumbu secukupnya saja. Jadi saya kambuh itu karena habis makan pare. Loh, katanya pare itu bagus untuk lambung, kok saya kambuh. Jadi begini ya, saya itu makan pare itu kira-kira masih jam 8 malam. Saya mau makan karena lapar, dan sayur pare itu masih 2 porsi ya. Jadi maksudnya 2 porsi itu bisa untuk makan 2 kali, dan itu cuma saya makan 1 kali malam itu jam 8 malam. Jadi saya makan ya karena saya takut mubadir, besoknya kan udah nggak fresh, nggak enak, nanti malah kebuang. Jadi saya habiskan. Jadi 2 porsi lauk sayur pare itu saya kasih nasi sedikit, dan sisa pare itu saya gado. Nah, setelah saya gado, terus saya minum air hangat, terus duduk dulu sampai 1 jam lebih lah, sampai perut itu kira-kira pencernaannya udah kelar. Terus baru berbaringnya pakai 3 bantal dulu sampai kira-kira 1 jam lah, nanti baru kedua bantal. Itu yang saya lakukan biasanya. Setelah tidur kira-kira jam 1 malam ya, saya kebangun
dan perut rasanya nggak enak banget. Jadi perut itu seperti melilit, melintir-melintir, dan kepala pusing. Dan mungkin waktu itu juga saya agak masuk angin ya, mungkin campur itu juga. Oke, jadi kemarin-kemarin itu saya juga makan pare juga nggak apa-apa, tapi dengan porsi yang secukupnya, tidak terlalu banyak ya, secukupnya saja, satu porsi buat lauk ya. Itu biasanya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan kemarin itu saya mungkin kebanyakan dan perut saya nggak kuat dan langsung kambuh. Jadi buat ini pesan buat kalian, jadi kita nggak hanya menjaga makanan itu sebagai pantangan ya, atau makanan pedas, kecut, terus yang bersoda, terus yang gasnya tinggi. Bukan karena itu, bukan hanya itu saja ya. Jadi yang kita lakukan itu makan yang benar. Makan yang benar itu dalam arti makan kita porsinya itu standar, jangan berlebih, jangan kesedikitan. Kalau sedikit sering itu malah tidak apa-apa ya, tapi kalau sedikit makan cuma 3 kali sehari itu mending jangan, nanti malah memperparah keadaan. Jadi kita nggak ada tenaga nanti ya. Jadi makan porsi standar atau sedikit tapi sering. Kalau banyak jangan ya, karena saya sudah membuktikannya sendiri. Kalau makan terlalu banyak itu pasti akan kambuh. Yang benar itu makan yang sesuai standar, jangan kebanyakan, jangan kesedikitan, dan pastikan kita habis ya. Kalau nggak habis jangan dipaksa. Itu pesan dari saya. Dan jangan lupa minum herbalnya. Herbal apa yang cocok untuk kalian diminum terus, jangan bosan-bosan. Oh ya, kalau ada yang mau tanya, kalau herbal itu boleh nggak sih dikonsumsi setiap hari? Boleh ya, sebenarnya itu boleh, seperti kunyit, temulawak, terus lidah buaya, madu, itu boleh semua, asalkan takarannya sesuai resep. Kalian cari, googling aja di Google, ada, nyari berapa sih takaran standar untuk minum misalnya kunyit. Di Google ada dijelaskan, coba kalian baca dan dipahami. Yang pastinya ada takarannya, jangan banyak-banyak. Nah, banyak-banyak itu nanti malah jadi masalah baru ya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa itu, kita harus mencari informasi yang real, yang benar-benar itu udah dicoba atau udah disurvei ya. Jadi kita juga meskipun di Google itu udah disurvei, kita harus mencobanya lagi. Jadi dicoba dulu, nanti kalau ada efek positif ya kita teruskan. Kalau malah berdampak negatif, semakin negatifnya semakin tinggi, itu mending, itu berarti tidak cocok dan kalian harus ganti herbal lagi. Kalau negatif, kalau tidak ada perubahan terus sampai 3 bulan nggak ada perubahan, itu mungkin saja tidak cocok ya. Jadi
Oke, jadi pare itu sebelumnya saya makan itu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Dan baru kemarin saya makan kebanyakan langsung drop. Bagi kalian yang belum sehat, makan hati-hati, tetap jaga pola makan, jaga porsi makan, makan yang teratur, jangan sampai telat, minum herbal sesuai petunjuknya, dan pastinya sesuai kecocokan lambungnya ya. Dan semoga kalian semua lekas diberi kesembuhan, kita semua diberi kesehatan, bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi. Oke, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Bye bye.